Halo YouTube, kali ini kita akan meneruskan belajar mengenai framework Laravel. Karena pada tutorial sebelumnya kita telah belajar tentang root dan view pada Laravel. Jadi pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang controller pada Laravel. Kita juga akan membuat beberapa contoh penggunaan dan juga cara membuat controller pada Laravel. Jadi sama seperti controller pada framework PHP yang lain, karena sama-sama menerapkan konsep MVC dalam pengembangan dan penggunaan framework PHP-nya, controller merupakan jembatan atau penghubung antara view dan model. Jadi secara mudahnya, controller bisa juga kita pahami sebagai pengatur view dan model. Controller sendiri biasanya berperan sebagai pengolah data dan logik. Mungkin di beberapa contoh kasus kita memerlukan penerapan logika atau pengolahan data. Maka controller yang berperan untuk memproses, baru kemudian ditampilkan ke bagian view atau user interface pada aplikasi yang kita punya. Nah, untuk membuat controller ini kita cukup mengetikkan perintah seperti berikut. php artisan make controller. Nama controllernya post controller. Jadi kita membuat sebuah controller post. Kita tambahkan default resource. Resource ini berarti adalah controller yang akan kita buat ini sudah dibantu oleh framework Laravel dibuatkan template-nya. Ini sudah ada index untuk view, edit, untuk store-nya, untuk create-nya sudah ada template-template dari controllernya. Ketika saya enter, perintah enter, Oke. Controller created successfully. Nah, controller Laravel berada pada folder app http controller. Nah, ini adalah post controller kita. Nah, di controller ini terdapat function, index, template sudah ada, function create, function store, function show, function edit, update, dan destroy. Nah, oke teman-teman, sampai di sini kita sudah selesai membahas secara singkat cara membuat controller. Selanjutnya kita akan lanjut ke cara menggunakan controller pada Laravel. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, di controller kita bisa melakukan apa saja. Bisa membuat logic di situ, bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, hitungan segala macam. Pokoknya yang ada berhubungan sama logic kita bisa letakkan di controller. Sekarang kita coba buka file web PHP-nya. Ada di root web PHP. Web PHP ini adalah yang bertugas untuk melakukan routing dari aplikasi, melakukan routing dari controller kita. Kita buat routing baru, root .2.2 resource, nama fungsinya adalah post, kemudian nama controller yang kita gunakan adalah post controller. Oke, jadi kita membuat rootnya itu berisikan resource-nya itu berupa function post, yang dimana function post ini terdapat controller berupa yaitu post controller. Nah, sekarang kita melihat dulu ya isinya dari root list yang kita punya itu seperti apa aja. Jadi function-function apa saja yang ada
di framework yang kita sudah buat ini. Root, perintahnya adalah php artisan root .2 list. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, controller post ini terdapat root buat index, store, create, show, update, destroy, delete, dan juga edit. Destroy ini seperti delete ya. Nah, inilah URI-nya. Post index itu seperti post. Untuk kita create post garis miring create. Untuk show-nya juga post under garis miring variable dari post itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut saja langsung ke controller tadi ya, post controller. Di post controller kita buat di function indexnya itu kita buat return hello. Jadi kita mereturnkan value nilai hello. Ini adalah method index dalam post controller. Nah, sesuai dengan yang kita buat dalam function index dalam controller, post controller ini kita mereturn string hello. Ini adalah method index dalam post controller. Nah, kita lihat sekarang di browser php artisan serve. Jadi artisan serve ini adalah untuk mencoba. Kita lihat lagi hasilnya ya. Kita lihat hasilnya ya di localhost 8000 karena kita menggunakan port 8000 sesuai dengan di ini development defaultnya. Jadi localhost portnya 8000. Kita masukin post. Halo, ini adalah method index dalam post controller. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk tutorial hari ini, controller yang kita buat ini mereturn value index yang kemudian value-nya ini diatur di root pada web PHP ini. Oke, sekian dulu tutorial untuk hari ini. Untuk tutorial selanjutnya kita akan belajar bagaimana memparsing value dari controller ke view. Jangan lupa ikuti terus di tutorial selanjutnya. See you.